Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan membahas tentang naturalisasi pemain warisan atau pemain diaspora atau heritage ya, dari Indonesia maupun Malaysia. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya perekrutan pemain diaspora ini sebenarnya bukan sekarang-sekarang aja dimulainya guys. Tapi memang happeningnya sekarang 2024, karena memang saya lihat di Indonesia itu ya, terutama dia lebih masif ya, lebih banyak dan cepat gitu dalam mendatangkan pemain-pemain diaspora ini, dan hasilnya cukup memuaskan. Hasilnya sangat positif sekali, sehingga kawasan regional ASEAN ini lebih meng-highlight gitu naturalisasi itulah gitu. Nah, sebenarnya di jauh-jauh hari Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, Singapura bahkan pernah menjuarai Piala AFF dengan naturalisasi, walaupun mungkin bukan dari pemain warisan. Ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari dilakukan gitu. Di Indonesia ini memang agak unik ya, agak unik gitu guys, karena Indonesia ini kebanyakan pemain rekrutannya, pemain diasporanya itu dari satu daerah saja, dari satu wilayah saja, yaitu Belanda. Walaupun mereka bermain di luar Belanda, ada yang di Belgia, ada yang di Inggris dan segala daerah yang terdekat di situ. Memang sepertinya Indonesia memiliki koneksi yang lebih bagus yang ada di Belanda gitu dibandingkan negara-negara lainnya mungkin guys ya. Tapi terlepas dari itu, menurut saya adalah hal yang paling berpengaruh adalah adanya atau peran dari Ketua Umum PSSI tentu, yaitu Bapak Erick Thohir, yang juga memiliki relasi-relasi dari kalangan profesional, bahkan kalangan pemilik-pemilik klub yang ada di Eropa sana. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah adanya kantor FIFA ya. Kantor FIFA di Indonesia yang setahun atau 2 tahun ya baru dibangun di Indonesia, sehingga ketika ada proses-proses atau administrasi yang harus dilalui, yang harus dilakukan, itu semua bisa dilalui dengan sangat cepat sekali gitu. Lobby-lobbynya dengan sangat lancar sekali, apalagi kedekatan Erick Thohir dengan Gianni Infantino juga selalu berhasil, dan menurut aku hal-hal ini yang memang berpengaruh terhadap wajah sepak bola Indonesia saat ini guys. Yang terbaru di Indonesia ada Miss Hilgers. Pemain ini bernilai cukup mahal guys, 7 juta US dollar atau euro saya lupa. Yang pasti bernilai 120 miliar rupiah. Yang kedua ada Eliano Reinders. Bacanya agak susah guys. Pemain ini pemain berusia 23 tahun, sama dengan Miss juga, bermain di PEC Zwolle atau PEC Zwolle. Tadi Miss itu bermain di FC Twente. Pemain ini memiliki nilai 11,3 miliar. Dan ini adalah adik dari Tijani Reinders, pemain AC Milan guys ya. Sebenarnya Tijani ini udah dideketin guys sama Sintayong ya. Sempat mau direkrut, atau mungkin saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi ternyata kita kalah cepat itu. Istilahnya kalah cepat gini guys. Ternyata dia di scouting juga oleh tim-tim papan atas Eropa ya. Dan pada saat itu didapatkan oleh AC Milan. Sehingga ketika sudah didapatkan AC Milan, kemungkinannya sangat kecil sekali. Karena pada saat itu juga Tijani bermain sangat bagus ya. Melihat kontribusi Tijani yang cukup bagus juga di AC Milan, dan ya akhirnya dipanggil oleh tim nasional Belanda guys. Dan namun Eli masih bisa untuk direkrut oleh tim nasional Indonesia. Jadi sebenarnya dalam perekrutan pemain diaspora ini nggak sembarangan guys ya. Ada hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu memiliki darah Indonesia baik dari kakek nenek ataupun ayah ibu. Generasi kedua, generasi ketiga kalau nggak salah udah nggak bisa generasi ketiga. Terus juga persyaratan yang kedua adalah dia belum bermain untuk tim nasional manapun. Nah, kalau mungkin masih di bawah umur 15, 17 atau 16 itu sih masih bisa. Nah, saya juga sempat mendapatkan kabar juga ya dari Malaysia. Malaysia ada pemain anyar juga yang baru yang akan direkrut. Untuk lebih jelas kita langsung lihat sama-sama beritanya guys. Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Sebab kita pun dah ada player daripada Belanda tau. Bukan player Division 2, Division 3 tak Ini player utama dekat Liga Belanda. Di divisi tu. Memang mencanak-canak lah. Tim Harimau Malaya naik lepas ni kan. Okey, aku akan cerita sikit pasal ni. Sebelum tu, yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan dulu butang follow. Ya, jangan lupa guys, follow guys. Mantap bos. Okey, kalau korang tak tahu, tim Malaysia akan diperkuatkan dengan kehadiran 2 pemain baru, iaitu Wan Kuzain dan juga Mats Dejil.
Wan Puzai ni kita dah tahulah. Kita dah kenal lama lah player ni kan. Memang dah sebati dengan kita. Okay, Max Deje ni aku tahu ramai tak kenal, jadi aku cerita sikit lah pasal player ni. So, dia ni adalah right back yang bermain untuk Go Ahead Eagles dekat Eredivisie. Dan dari segi appearance boleh tengok dah lebih 100 dah daripada tahun 2021, menunjukkan yang dia ni bukan pemain dekat bangku simpanan lah. Bukan pemain yang duduk kadang-kadang masuk 5 minit terakhir masuk, tidak. Ini pemain utama dekat salah satu kelab dekat Liga Belanda. Harap dia punya pengalaman tu dari segi pertahanan lah. Lagi-lagi pertahanan, sebab Malaysia punya pertahanan memang barai. Harap dapatlah bantu sikit. Main bertahan ya. Kita juga dapat news yang Harimau Malaya akan bertemu dengan New Zealand, tim yang ranking lebih tinggi pada bulan Oktober nanti untuk aksi persahabatan. Ya itu guys, dan yang terbaru juga saya dapat kabar bahwa salah satu pemain dari Liga Inggris yaitu Josh Brownhill itu juga ternyata memiliki garis keturunan dari Malaysia guys. Saya nggak tahu dari ayah, ibu atau neneknya. Nah, ini orangnya guys, ini adalah Kapten Burnley guys. Ini bukan calang-calang ya, kapten guys. Dan sudah memiliki 2 trofi di sini, English Second Tier Champions, Championship mungkin ya, dan Football League Trophy winner. Umurnya udah 28 tahun. Ini masih peak performance dia sebenarnya di 28 tahun ini. Tinggi 179, posisi gelandang atau tengah. Ini posisinya bagus ini. Kalau gelandang ini saya rasa sangat berpengaruh ya terhadap permainan tim tuh. Kalau pemain tengah biasanya, kalau gelandang sangat merubah corak permainan tim kalau pemain tengah itu guys. Harganya guys 260,72 miliar. Ini kalau benar-benar berhasil didatangkan oleh FIM untuk membela Malaysia, ini menjadi pemain Asia Tenggara termahal ya, termahal guys. Bahkan satu pemain ini bisa berkali-kali lipat satu harga tim nasional di Asia Tenggara guys. Gila, harganya mahal banget guys. Ya mudah-mudahan sih ini bukan hanya sekedar kabar saja. Mudah-mudahan ada pihak-pihak dari Malaysia yang memiliki kompetensi untuk segera bergerak cepat untuk bisa segera mendatangkan pemain-pemain ini untuk bisa memberikan kontribusi besar terhadap tim Malaysia. Dimana kita tahu juga dalam waktu dekat ini kan Malaysia akan mengarungi kualifikasi Piala Asia 2027, dan saya rasa Malaysia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk kembali beraksi di Piala Asia ini guys. Karena yang terakhir saya dengar juga ada pemain kacukan itu dari, kalau nggak salah di PEC Zwolle juga kalau nggak salah guys, Ferdi Drive ya. Itu juga udah nggak ada kabarnya. Saya dengar sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang tidak ada perkembangan yang meningkat yang signifikan yang bisa saya dengar dan bisa saya dapatkan informasinya, kabarnya guys. Ya bagi kalian mungkin yang kurang menyetujui program naturalisasi ini ya, program rekrut pemain diaspora atau warisan ini, kalian mungkin masih terdoktrin ya dengan istilah-istilah local pride itu, kebanggaan yang sebenarnya kebanggaan itu tidak bisa dicapai dengan satu sisi saja guys. Kadang-kadang kita harus melihat dari berbagai sisi ya. Orang yang memang di dalam dirinya masih memiliki darah Indonesia atau Malaysia, dia juga berhak membela negaranya gitu. Membela tanah air dia, membela lencana di dada dia. Oke, kita bisa aja bilang bangga dengan pemain full lokal gitu. Tapi gimana mau bisa ke tahap itu sedangkan liga kita masih jauh dari bagus gitu kan. Infrastruktur kita masih jauh juga. Pembinaan usia dini, usia bawah umur masih berantakan gitu kan. Biarlah itu mungkin satu proses yang nanti akan bertahap. Tapi di samping itu kita ada satu jalan yang disediakan oleh FIFA, yang disediakan oleh Federasi Dunia untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Jadi gini guys, kita harus bedakan kebanggaan dan kesuksesan ya. Kesuksesan itu akan menimbulkan kebanggaan tentu. Ketika mungkin pemain diaspora ini, pemain warisan ini mencapai kesuksesan, bertarung bermati-matian demi nama negara Malaysia, demi negara Indonesia, dan mengharumkan nama negaranya, dan disitulah akan timbul kebanggaan. Ya menurut aku kesuksesan akan menimbulkan kebanggaan. Banyak kasus-kasus ya di awal mungkin dia tidak dipandang, tapi ketika dia sukses, semua orang, semua negara ingin mengklaim, ingin coba mendekati, ingin mendompleng, ingin panjat sosial, pansos di balik kesuksesan seseorang itu. Jadi ketika kesuksesan itu datang, kebanggaan itu saya rasa akan muncul guys. Jadi saya rasa tren ini cukup positif untuk bisa diikuti oleh negara lain, dan siapa negara pun boleh melakukannya gitu. Tinggal mungkin seberapa pintar, seberapa cepat federasi dalam mendekati pemain-pemain
diaspora yang memang memiliki kualitas. Itu aja perbedaannya, di situ aja sih guys. Ya mungkin ada sebagian orang yang bilang ya itu adalah tim Belanda B, tim Belanda 2, tim Holland B, tim Holland 2. Ya itu sih mereka terserah ya. Mereka terserah dengan cara berpikir mereka. Namun ketika mungkin nanti tiba-tiba pemain yang mereka sebut Belanda 2, Holland 2 itu berada di level dunia, bermain di Piala Dunia, dan orang-orang di dunia ini mulai membicarakannya, mulai menghargainya, mulai respect. Ada ranking di situ yang ternyata rankingnya lebih tinggi sehingga lebih banyak kesempatan untuk mengekspor pemain-pemain lokal Indonesia untuk bermain di liga-liga besar. Itu adalah keuntungan. Keuntungan itu adalah sesuatu yang menggiurkan. Itu sesuatu yang mungkin ketika orang-orang yang bilang Holland 2, Belanda 2 tetap nyinyir, toh kita sudah ada di atas menikmati kesuksesan itu. Jadi istilahnya biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu guys. Dan ya sekian mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.